الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية وأشهد أن محمدا عبده الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه من جماله الأسنى فصار مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خير وفيرا. Amma ba'du, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan dari hati kita yang paling dalam ya, kalimat segala macam puji bagi Allah. Malam ini Allah takdirkan kita untuk kembali mengikuti pengajian pembacaan kitab Nashaihul Ibad halaman 19. Kitab Nashaihul Ibad syarah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi halaman ke-19. Udah ada? Ya. Kitabnya udah ada. Kirim di grup itu. Grup Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata wal khamsun. Daripada baca enak nyatet. Adapun makalah yang ke-51. Qala Dhunnun al-Misri, telah berkata Dhunnun al-Misri radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya. Al-arifu billahi asirun, billahi ta'ala asirun, wa qalbuhu basirun, wa amaluhu lillahi kathirun. Jadi al-arif billah, orang yang mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah, itu adalah seorang tawanan. Wa qalbuhu, dan hatinya, basirun, itu memiliki pandangan yang tajam. Wa amaluhu lillahi katsirun, dan amalnya yang karena Allah itu banyak. Itu namanya orang bermakrifat. Ya, jadi amalnya banyak. Kita amalnya banyakan karena Allah atau banyakan karena keluarga. Jadi maksudnya adalah bahwa yang dimaksud tawanan di sini bukan tawanan manusia, tetapi hatinya itu tertawan oleh cinta kepada Allah, sehingga tidak mengikuti hawa nafsunya. Hatinya selalu mengawasi Allah. Jadi kalau melihat Allah bukan dengan mata, tapi hati. Itulah yang disebut dengan muraqabah. Ada taqarrub, merasa dekat dengan Allah. Ada muraqabah, merasa CCTV Allah. Muraqabah. Dan oleh karena itu amal ibadahnya pun banyak dan ikhlas. Kenapa? Karena ngerasa diawasin oleh Allah. Sehingga orang-orang al-arif billah ini benar-benar banyak banget pahalanya. Nah,
orang yang paham tentang pahala, maka hampir-hampir di rumah kita nggak ada cicak. Itu cara cari pahala apa? Ngebunuh cicak. Ada cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, pancing-pancing, sekali pukul mati, kita dapat pahala. Pahala kita kalau diibaratkan pahala itu bisa 100. Kalau sekali banting langsung mati. Sekali banting belum mati, banting lagi 2 kali, berkurang pahala kita menjadi 75. Banting sampai 3 kali, berarti pahalanya tambah kecil. Jangan kita ketemu cicak, dimainin buntutnya. Itu gak mati-mati. Lama-lama pahalanya hilang. Kenapa? Kagak ngikutin. Nah itu orang yang tahu pahala ya, nyari itu cicak. Dulu waktu kita kecil, pokok kalau malam Jumat nyari maghrib. Anak sekarang kagak. Anak sekarang jijik. Coba kalau ingat pahalanya, ya. Ingat pahalanya, cicak itu besar kita ngebunuh cicak pahalanya. Jangan nyuruh kucing. Kucing yang dapat pahala. Jadi sekali lagi, orang yang arif billah, hatinya itu tertawan oleh cinta kepada Allah, gak mau melihat yang lain. Ya. Kemudian punya ketajaman basirah, bukan hanya melihat dengan mata, tapi basirahnya lebih daripada ainun. Kalau ainun mata, ada mata yang buta, yang tidak melihat apa? Mata hatinya yang tuli kesombongannya. Jadi orang yang sudah arif billah, mengenal Allah, itu amal perbuatannya yang karena Allah pasti banyak. Nggak hitung-hitungan dia. Kenapa? Allah melihat ini. Allah melihat. Jadi panitia kurban, diem aja. Apa kayak buang apanya, ngambil apanya, ngambil tulangnya, naruh, ngasih makanan kepada yang kerja di kepanitiaan, itu pahala semua. Itu yang pertama. Wal maqalatus saniyatu wal khamsun, dan adapun makalah yang ke-52. Qala Dhunnun al-Misri, telah berkata Dhunnun al-Misri, al-arifu billahi ta'ala wafiyun bi ahdillahi ta'ala wa qalbuhu zakiyun wa amaluhu lillahi zakiyun. Ini beda lagi. Kalau yang tadi dikatakan makrifat kayak gitu, yang ini beda lagi. Beliau berkata, al-arifu billah, adapun orang yang sudah mengenal Allah, billahi ta'ala, ta'ala maha tinggi Allah, wafiyun, itu akan selalu setia, bi ahdillahi, dengan janji Allah. Wa qalbuhu, dan hatinya, dzakiyun, itu cerdas, cepat memahami sesuatu. Wa amaluhu zakiyun, dan amal perbuatannya itu bersih dan baik, zaki. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang tazakka, orang yang mensucikan, orang yang suci. Apa? Ada arti lain. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, wa khaba, dan merugi, dassaha, orang yang mengotorinya. Jadi artinya orang yang benar-benar mengenal Allah, dia akan melakukan 4 hal. Yang pertama, senantiasa menunaikan perintah Allah. Yang kedua, otomatis kalau dia melaksanakan perintah berarti menjauhi larangan. Yang ketiga, memiliki hati yang peka terhadap kebenaran, al-haq. Yang keempat, melakukan amal perbuatan ikhlas, itu terus bertambah kualitasnya. Ikhlas. Kalau udah ngaji, udah. Jangan, ini ada banyak salah.
Orang baca sholawat karena pengen motor baru, lihat mobil baru, sholawatin, kan kayak imbang. Ini sholawat urusan akhirat, kok untuk dipergunakan pengen dunia. Itu ajaran dari mana dulu ya? Pengen apa sholawatin, pengen apa sholawatin, ya, daripada dicolongin. Kalau pengen mobil baru kerja, kalau nggak kerja nggak bisa. Hah? Yang ketiga yaitu memiliki hati yang peka terhadap kebenaran. Peka. Oh, ada kebenaran, datengin. Kan kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kita banyak masalah karena emang kurang doa. Mau ketemu temen, doain temennya. Mau ketemu klien, doain. Jangan ada buruk sangka. Kayaknya saya kalau nawarin sesuatu ke dia nggak pernah mau dah. Nah, barangkali waktu itu ya muqallibal qulub, Allah yang maha membolak-balikkan hati. Jadikan dia orang baik. Wal maqalatus salisatu wal khamsun, dan adapun makalah yang ke-53. Wa an Abi Sulaiman Ad-Darani annahu qala, diriwayatkan dari Abi Sulaiman Ad-Darani annahu, sesungguhnya beliau qala berkata, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khaufu minallah. Aslu, pokok segala macam kebaikan di dunia dan akhirat yaitu rasa takut kepada Allah. Jadi orang bisa mendapatkan kebaikan itu kalau dia ngerasa takut kepada Allah. Kalau nggak ada perasaan takut, ya udah nggak ada baik-baiknya. Fa innal khaufa minallahi, karena sesungguhnya rasa takut dari Allah. Yuhawwilu as-sahifata, yaitu akan mengubah catatan, ya. Jadi mengubah catatan. Yuhawwilu as-sahifah, tadinya dicatat buruk jadi baik. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falil abdi, maka seorang hamba ayyakuna khaifan rojian. Seorang hamba itu harus merasa takut dan harap. Makanya ada harap-harap cemas. Ad-du'a bainal khaufi war raja, berdoa itu antara takut dan berharap. Takut kenapa? Takut? Ya takut nggak dijabah. Merasa habis sholat harus punya rasa takut. Takut apa? Takut nggak diterima. Kenapa? Sholatnya main-main. Ar-raja, oh ya, walaupun main-main ya Allah tetap punya harapan. Karena orang yang tidak punya harapan kepada Allah disebut orang berputus asa. Segede apapun dosa kita, jangan pernah berputus asa. Allah menyatakan, wala taqnatu mirrohillah, wala tai'asu mirrohillah, innahu la yai'asu mirrohillah. Sesungguhnya orang-orang Islam itu gak ada yang kecuali orang zalim. Yang berputus asa itu orang zalim, bunuh diri, ya. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Nah, kenapa dia harus punya rasa harap cemas, harap takut? Liyajzarahu al-khawfu minal ma'asi, agar rasa takut itu bisa mencegah dirinya dari berbuat maksiat. Jadi orang kalau nggak punya rasa takut terus. Wa yab'athuhu ar-raja'u ala iktisabil amali sholih, dan rasa berharap itu akan menumbuhkannya, menyebabkannya melakukan amal soleh. Kalau orang punya harapan, kenapa kerja pagi-pagi semangat banget? Ada harapan. Apalagi akhir bulan, berharap.
Kalau Pak Asep udah nggak berharap mau awal bulan, mau tengah bulan, mau akhir bulan, harapan tetap satu, Allah. Yes. Nggak ada harapan lagi. Kalau masih punya bos, harapnya ke bos. Wal maliku yufarraku. Ada beda nih. Ada yang kurang. Apa? Wal maliku yufarriqu baina may yakhdumuhu ittiqa'a ibadihi. Dan adapun raja yufarriqu membedakan baina may yakhdumuhu antara orang yang berkhidmah kepadanya ittiqa'a iqabihi karena takut akan iqabnya. Jadi takut akan iqabnya, akan sanksinya, azabnya. O may yakhdumuhu raja'a karamihi. Dan ada pula orang yang berkhidmah kepadanya raja'a karamihi karena berharap kemuliaannya. Wa may yahdumuhu la syai'a li syai'in. Dan ada juga orang yang berkhidmah kepada raja itu bukan karena untuk sesuatu, pokoknya khidmah. Wa miftahud dunya. Dan adapun kunci dunia yaitu as-saba'u adalah rasa lapar. Wa miftahul akhirah al-ju'u, rasa kenyang. Kunci dunia itu kenyang. Wa miftahul akhirah, dan kunci akhirat al-ju'u yaitu rasa lapar. Jadi orang kalau punya rasa khauf, takut, dia akan mencegah dirinya dari dosa. Takut. Dan orang punya sifat roja itu akan mendorong dia kepada amal soleh. Kemudian tadi ada ungkapan kunci akhirat adalah lapar, kunci dunia adalah kenyang. Itu maksudnya adalah tidak berlebihan dalam urusan makan. Karena perut yang terlalu kenyang akan sering menimbulkan kemalasan di dalam beribadah. Harus terus diatur. Yang terakhir, al-maqalatu rabi'atu wal khamsun. Adapun makalah yang ke-54, kila dikatakan al-ibadatu hirfatun wa hanutuha al-khalwatu wa ra'su maliha at-taqwa wa ribahuha al-jannah. Kila dikatakan al-ibadatu, adapun ibadah, hirfatun adalah profesi. Ibadah itu profesi. Apa profesi Anda? Ibadah. Karena kalau ditanya gitu, ibadah. Jadi ibadah harus, kenapa disebut profesi? Profesional. Orang profesional. Kalau profesional itu menumbuhkan kepedean. Sama dengan orang kalau lagi keringetan ketemu orang, pede gak? Enggak. Tapi kalau baru mandi, seger, kemudian pakai parfum, ketemu orang, masya Allah, udah pede. Wahanu Tuhan, dan tokonya al-khalwatu. Kalau itu profesi atau pekerjaan yang menguntungkan, yang menghasilkan keuntungan, maka khalwat itu adalah tokonya. Jadi usaha ada tokonya. Apa itu? Menyendiri untuk beribadah. Namanya khalwat. Khalwat. Ayo, menyendiri untuk ibadah. Rasulullah pernah berkhalwat? Pernah. Menyendiri untuk ibadah. Tapi nggak boleh terlalu lama. Kita ini masih butuh orang lain. Wa ra'su maliha, dan modal utamanya at-taqwa adalah takwa. Ibadah itu modal utamanya takwa. Kalau orang ibadah tapi nggak bertakwa, salah. Dan keuntungannya waribhuha al-jannatu, dan keuntungan dari ibadah adalah surga. Kalau niatnya benar.
Ya, jangan sampai kita beribadah tapi niatnya salah. Oh, masih ada satu lagi. Benar, satu lagi lah. Mudah-mudahan satu lagi. Al-maqalatul khamisatu wal khamsun, adapun makalah yang ke-55. Qala Malik bin Dinar telah berkata, Imam Malik bin Dinar, ihbis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minin. Tahanlah 3 hal, ya, dengan 3 hal baik. Tahanlah 3 hal buruk dengan 3 hal baik. Al-kibru bitawadu'i, tahan. Orang punya rasa sombong pasti, tapi tahan bitawadu'i dengan tawadu. Wal hirsi wal hirsa, al-kibru bitawadu'i wal hirsa bil qanaati. Dan tahanlah al-hirsa. Apa itu hirsa? Al-hirsa rakus, tamak, bil qanaati dengan qanaah. Qanaah itu harus banyak apa sedikit? Jadi kalau orang menerima takdir, itu termasuk rukun iman, ada takdir qadar. Baik, buruk itu dari Allah. Yakin ya. Mau baik mau buruk itu dari Allah. Jadi kalaupun buruk tetap aja membawa kebaikan karena itu dari Allah. Buruk menurut kita. Wal hasada, dan sifat hasud cegahlah dengan bin nasihati, dengan nasihat. Yang punya rasa hasud ke orang lain, cegah dengan nasihat. Kalau kita udah bisa nasihatin dia, insya Allah nggak ada rasa takut. Kenapa? Karena sombong adalah memandang diri lebih tinggi dan meremehkan orang lain. Maka obatnya adalah menyadari bahwa semua kelebihan berasal dari Allah. Nah, kita ini semua punya aib, tapi untung Allah masih tutupin. Kalau enggak ada orang yang menghormatin kita. Wah, dicaci maki terus. Kemudian hirs, rakus, itu diobatin dengan qanaah. Kenapa? Rakus selalu merasa kurang, sedangkan qanaah adalah ridho terhadap pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hasad. Menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Obatnya mendoakan kebaikan. Jadi ada orang mengatakan begini, ya kalau dia memang doanya makbul, udahlah jangan doain saya buruk. Mudah-mudahan usahanya hancur. Mudah-mudahan tokonya kebakar. Mudah-mudahan kalau memang doanya baik itu dikabul Allah, udah doa buat diri sendiri aja. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya usaha seperti dia. Ya Allah, gitu caranya mendoakan. Dulu ada tokoh yang punya ESQ itu. Beliau ngebangun menara 165 di Jakarta, gak berdiri-berdiri sampai 4 tahun mangkrak, gak berlanjut pembangunannya. Terus silaturahim ke ayahnya di Bandung. Lalu ayahnya berpesan, "Nak, kalau kamu pembangunanmu pengen cepat rampung, doakan semua orang yang kamu lihat sedang membangun. Lupakan doa untuk diri sendiri. Lihat orang lagi ngebangun, ya Allah segerakan, mudahkan bangunannya agar cepat selesai. Orang lagi bangun ruko, mudah-mudahan rukonya ya Allah cepat diselesaikan bangunannya." Terus dalam waktu setahun, gak nyampe setahun lah, berdoa seperti itu. Bangunan yang sudah kebetulan di depannya itu ada gedung tapi milik orang non muslim, orang kafir, ya. Kemudian ingat pesan ayahnya, didoain. Tapi benar-benar berangsur-angsur. Itu yang depannya juga ngebangun, di sini juga ikut membangun. Kenapa? Mendoakan orang lain. Maka ada istilah man satara musliman satarahullah. Barang siapa menutup aib orang Islam,
maka Allah akan menutup aibnya juga. Ini harus disadari. Jadi jangan kita kemudian ngumbar kesalahan orang gitu kan. Orang udah harusnya melupakan, ditutupi, diungkit lagi. Pantesan anak buahnya si itu, ya, anak buahnya si itu, gitu. Jadi ke bawah-bawah. Nah ini nggak boleh kita. Wafil hadis, dan disebutkan di dalam hadis, la yajtami'u fi jawfil abdi al-imanu wal hasad. Ini salah kalau baca tajwid. Wal hasad. Wal hasad. Makanya belajar bahasa Arab itu bukan belajar tajwid. Kayak tadi kita baca sholawat, bisa jadi salah-salah. Ya Nabi salam Allah, jadi panjang. Ini bukan tajwid, ini lagu. Lagu mau bebas. Orang Magadir juga panjang. Magadir. Berapa alif tuh? Kalau tulisan itu kan paling berapa? 6 harokat. Atau 2 ketukan. Coba sekarang baca dalam 1 ketukan. A, I, U, gimana bacanya? A, I, U. Nah. A, I, U. A. Gitu. Jadi kalau 2 ketukan A, A. Naso ihul ibad. Panjangan. Naso ihul ibad. Tak. Dulu mah kan bukan intro ya, itu tanah itu. Panjang. A, I, U. Nah, iya salah itu. Iya. A, itu berapa ketukan? A, I, U. Jadi A, I, U. Dulu gitu kan. Ya, memang dulu hampir-hampir nggak ada tajwid. Kalau sekarang A, I, U. Makanya dulu Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini agak tinggi ngangkatnya, berarti itu 2. Banakum, padahal pendek tuh ya. Anakum, Iya. aonakum, inakum, aonakum, unakum. Gitu Pak ya? Iya. Iya. Banakum, padahal banakum, bainakum, binakum, bonakum, bunakum. Tapi kan kita produk dari itu. Iya. Jangan pernah nyalahkan guru kita. Iya. Sekarang ada yang baru, ya memang sudah waktunya. Sekarang ada Iqra, ada metode ummi, ada metode kiroati yang nggak kenal huruf ya. Tahu-tahu A, Ba, Ta. Ya. Kalau dulu kita ngapalin apa dulu? Dulu mah gini, Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho. Anak-anak nggak tahu sekarang. Sin kayak apa? Alif patah A, alif kalau alif doma U, A, I, U. Jabar A. Ini aja dulu. Anu sukun pataan. Iya. Dan itu rame di mana-mana. Sekarang coba anak-anak yang belajarlah di sekitar kita pakai buku Iqra. Apakah begitu belajarnya? Jadi guru ngaji sekarang karena nggak dibekalin, yang penting bawa buku Iqra. Udah nggak ngajinya. Kalau dulu talaki dari gurunya, langsung tahu ini huruf alif. Anak-anak sekarang nggak tahu sin yang mana. Makanya kalau baca to sama, to sin mim. Anak-anak sekarang nggak tahu dal, nggak tahu. Taunya dadidu. Nun, kagak ngerti nun. Taunya nani nu. Udah gitu bacanya salah. Nani nu aja jadi panjang ya. Nani nu.
Tati itu batata kayak kita dulu belajar. Banana, Iya. banana. Jadi panjang kalau gitu. Iya, panjang. Betul? Banana, banata, matana. Ini memang perubahan metode. Ya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ini bekal kita. Semoga Allah jauhkan dari hasad, ya, dari sifat-sifat tamak, rakus, dan Allah jadikan kita qanaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi